Halo teman-teman semua, hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari mempelajari dan melihat video materi dari Bapak Indra Manik mengenai estimasi biaya proyek. Perkenalkan, nama saya Imade Dini Aditya Rizky dengan NIM 2019013030. Saya akan mulai materi rangkuman saya. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai estimasi biaya proyek itu sendiri. Estimasi biaya proyek adalah proses kita mengumpulkan, menganalisis, meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Dalam proses pendahuluan ini kita ada namanya proses estimasi yang saya rangkum dari materi Bapak Indra Manik. Secara garis besar saya bagi menjadi slide yang seperti ini. Yang pertama adalah visit the site. Visit the site adalah hal pertama yang kita lakukan ketika kita akan melakukan estimasi biaya proyek. Visit the site sangat penting untuk dilakukan karena tidak mungkin kita akan mengestimasi suatu proyek jika kita tidak tahu lokasi, medan, dan kondisi dari lokasi yang akan kita kerjakan. Nah, setelah kita melakukan visiting terhadap suatu site tersebut, kita akan mendapatkan gambar atau setelah kita mendapatkan gambar, kita akan menuju ke work breakdown structure. Work breakdown structure itu adalah cara kita untuk memilah dan memisahkan struktur pekerjaan menjadi beberapa estimasi. Nah, dengan kita melakukan work breakdown structure, kita bisa menentukan harga langsung dan harga yang kita berikan kepada subkontraktor. Nah, dari harga langsung yang kita sudah ketahui ini dan harga dari subkontraktor yang tentunya harga dari subkontraktor harus kita naikkan harganya, maka akan didapatkan harga total. Harga total ini akan di markup. Markup itu adalah peningkatan harga beberapa persen. Nah, peningkatan harga ini didasari oleh beberapa hal. Nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah markup sudah dihitung, maka kita mencapai di final bid atau proposal atau pengajuan harga ke ownernya. Seperti itu secara garis besar yang saya pelajari. Nah, untuk tipe estimasi biaya ada 3. Yang pertama adalah estimasi biaya konseptual. Biaya konseptual adalah estimasi biaya yang dikembangkan dengan cara menggunakan data proyek yang tidak lengkap. Estimasi awal itu dapat dikembangkan oleh kontraktor atau arsitek berdasarkan informasi yang terbatas. Contohnya adalah dengan kita hanya mengetahui tentang berapa meter persegi dari luas bangunan yang akan dibangun, tipe bangunannya, tanpa kita mengetahui spek yang ada di dalamnya, sehingga estimasi awal ini tidak dapat atau jarang dipakai sebagai estimasi final. Ini hanyalah
awal dari maksudnya ini hanyalah perkiraan dari kontraktor ataupun arsitek yang ditanya mengenai masalah estimasi harga. Nah, estimasi awal ini juga disebut anggaran kasar. Dapat disusun dari sebuah kumpulan gambar konseptual dan dapat diestimasi dengan cukup tepat menggunakan hanya dengan menggunakan meter persegi. Misalnya kita mengetahui luas bangunan itu adalah 100 meter persegi dan kita kasih harga per meter perseginya tuh misalnya 10 juta, maka 100 meter persegi dikali 10 juta ya adalah 1 miliar rupiah gitu kira-kira. Dua termasuk harga perakitan, anggaran subkontraktor, dan persentase tambahan untuk kondisi umum. Kondisi umum ini adalah kondisi yang tidak pernah kita ketahui, misalnya ada biaya tidak terduga lah dari proyek gitu. Selanjutnya adalah estimasi terperinci, estimasi yang sangat detail. Estimasi ini merupakan estimasi yang sangat detail yang menggunakan gambar lengkap serta spesifikasinya juga lengkap. Misalnya spek dari lantainya apa, misalnya pakai granit atau pakai marmer, kan itu detail sekali. Terus misalnya ada furniture dalamnya kan juga itu termasuk, sama furniture sama kita juga dari biaya terperinci ini kita juga ketahui spek dari peralatan kamar mandi gitu misalnya, ataupun spek-spek dari stop kontak, lampu kan udah lebih detail gitu. Kemudian tipe estimasi terperinci ini biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk dipersiapkan karena kita perlu menghitung detail yang sesuai dengan gambar dan juga spek yang sudah ditentukan. Makanya ini data terperinci, estimasi terperinci ini adalah estimasi yang paling sering dipakai dan paling akurat. Tetapi dengan data yang paling akurat berbanding lurus juga dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi semakin akurat data Anda, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data ini juga semakin banyak. Nah, proses estimasi rinci mencakup quantity take off, rekap harga, estimasi awal subkontraktor, kondisi job site subkontraktor dan termasuk kompetitif dan pilihan markup. Nah, estimasi rinci dibuat untuk ruang lingkup yang telah dirancang dan ditentukan secara memadai, seperti beton struktural dan baja, menggunakan kuantitas dan harga satuan yang terukur. Untuk pekerjaan yang tidak sepenuhnya dirancang, kontraktor akan menggunakan biaya perakitan atau assembly seperti rupiah per meter persegi, misalnya berapa rupiah itu per meter persegi, atau tunjangan atau allowance. Nah, kemudian yang ketiga ada estimasi harga semi terperinci atau semi detail estimate. Estimasi harga maksimum yang dijamin oleh kontrak yang dihasilkan adalah campuran anggaran dan estimasi terperinci. Estimasi ini sering disiapkan saat proyek dinegosiasikan setelah menyelesaikan tahap pengembangan desain. Nah, secara garis besar hal itu yang dapat saya rangkum dari video materi Bapak Indra Manik mengenai
estimasi biaya proyek. Apabila ada kesalahan kata dan penyebutan ataupun pengurangan makna, saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.